Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mendemonstrasikan program yang telah kami buat dengan judul Perancangan Sistem Aplikasi Sumber Daya Manusia pada PT Bintang Talenta Sintetik yang disusun oleh Erik Novito Putra, Diki Ahmad Faturrahman, Fadil Thorik Ramadan, Cornelius Kavin Kusuma, Fitri Handayati, Rini Prihatini, dan Andi Juniarto. Selanjutnya di sini kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Pada tampilan awal aplikasi, maka yang muncul adalah form login. Untuk melakukan login, yang pertama mengisi username, lanjut mengisi password, lalu klik login. Apabila username dan password benar, maka akan masuk ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ada menu untuk kelola jabatan, kelola pegawai, form absensi datang, form absensi pulang, form pengajuan cuti, form izin atau sakit, dan form reward pegawai. Yang pertama, form kelola jabatan. Form ini berfungsi untuk mengelola data jabatan dalam perusahaan. Untuk menambahkannya, yang pertama mengisi nama jabatan, lalu memilih divisi jabatan. Setelah itu, untuk menambahkannya klik tombol tambah. Maka data akan tersimpan dan masuk ke dalam tabel. Untuk melakukan ubah data, yang pertama memilih data di dalam tabel, selanjutnya ubah, selanjutnya klik button ubah. Maka data berhasil terupdate di dalam tabel. Selanjutnya untuk menghapus, pilih data dalam tabel, selanjutnya klik tombol hapus data, lalu klik yes. Maka data berhasil terhapus. Untuk kelola pegawai, di sini form ini berfungsi untuk mengelola data pegawai dalam perusahaan. Untuk menambahkan datanya, sama seperti pada menu kelola jabatan tadi, mengisi ID pegawai, nama pegawai, memilih jabatan, memasukkan tanggal lahir, masukkan email, tanggal masuk, dan alamat karyawan. Untuk mengubahnya, memilih data dalam tabel, lalu klik pada kolom mana yang ingin diubah, lalu klik button ubah. Untuk menghapus, juga memilih data dalam tabel terlebih dahulu, lalu klik button hapus. Lanjut ke absen datang. Form absensi datang ini untuk merekam awal karyawan datang ke perusahaan. Di sini yang pertama mengisi ID pegawai, lalu setelah klik enter atau klik tombol cari, maka data pegawai dan keterangan muncul. Keterangan ini didasarkan dari jam masuk yang ada di sini. Apabila melebihi ini, maka dihitungnya terlambat. Jika sudah sesuai, klik submit, maka absensi masuk berhasil tersimpan. Selanjutnya, absensi keluar, sama seperti absensi masuk, mengisi ID pegawai, lalu klik tombol cari, maka data akan keluar, lalu klik submit, maka absensi pulang berhasil terinput. Lanjut ke pengajuan cuti. Di sini untuk menambahkan pengajuan cuti, pertama mengisi ID pegawai, lalu klik tombol cari. Nanti nama pegawainya akan terisi secara otomatis. Selanjutnya memilih tanggal cuti, tanggal masuk kembali, memilih jenis cuti, yang terakhir mengisi keterangan. Untuk melakukan edit, memilih data dalam tabel, terus pilih data yang ingin diubah, lalu klik tombol ubah. Untuk menghapus juga memilih data dalam tabel terlebih dahulu, lalu klik tombol hapus. Selanjutnya form izin atau sakit. Di sini untuk mengajukan izin atau sakit juga sama seperti pengajuan cuti. Pertama memasukkan ID pegawai, lalu klik cari. Nanti nama pegawai terisi secara otomatis, lalu masukkan tanggal izin, lalu masukkan tanggal masuk kembali, yang terakhir memilih alasan, lalu klik tombol tambah. Untuk mengubah data, memilih data dalam tabel juga, lalu pilih pada kolom mana yang ingin diubah, lalu klik tombol ubah.
Untuk hapus juga sama, memilih data dalam tabel terlebih dahulu, baru klik tombol hapus. Yang terakhir ada reward pegawai. Di sini untuk input yang pertama mengisi ID pegawai, lalu klik cari, nanti nama pegawai terisi secara otomatis, memilih semester, memilih tahun, mengisi tahun, lalu klik tombol tambah. Untuk update data, memilih data dalam tabel, lalu pada kolom yang ingin diubah, ketik pada kolom yang ingin diubah, lalu klik tombol ubah. Yang terakhir untuk menghapus, memilih data dalam tabel, lalu klik tombol hapus data. Selanjutnya, apabila ingin mencetak laporan, yang perlu dilakukan pertama mengklik report data, lalu mengklik laporan data jabatan. Apabila ingin mencetak laporan data jabatan, maka akan muncul informasi terkait dengan data jabatan yang berada di perusahaan. Apabila ingin menyimpan informasi terkait dengan laporan data jabatan, maka mengklik button simpan. Apabila ingin mencetak laporan, mengklik button print. Selanjutnya, apabila ingin mencetak laporan data pegawai, mengklik laporan data pegawai, maka akan muncul informasi terkait dengan laporan data pegawai. Sama seperti sebelumnya, apabila ingin menyimpan, klik button simpan. Apabila ingin mencetak laporan, mengklik button print. Selanjutnya itu ada laporan data absen. Setelah mengklik laporan data absen, apabila ingin mencetak laporan absensi harian, yang pertama perlu dilakukan memilih tanggal dari hari yang ingin dicetak. Lalu mengklik cetak laporan, maka akan muncul laporan data absensi harian pada tanggal tersebut. Selanjutnya, laporan absensi bulanan, memilih bulan. Selanjutnya memilih tahun, lalu klik cetak laporan, maka akan muncul laporan data absensi bulanan. Selanjutnya laporan data cuti. Setelah mengklik laporan data cuti, maka akan muncul informasi terkait dengan laporan data cuti dari pegawai yang mengajukan cuti. Selanjutnya laporan data izin. Setelah mengklik laporan data izin, maka akan muncul informasi terkait dengan laporan data pegawai yang mengajukan izin. Selanjutnya laporan reward pegawai. Setelah mengkliknya, maka akan muncul informasi laporan data reward dari pegawai. Selanjutnya, apabila ingin logout, mengklik kembali lalu klik logout. Cukup sekian demonstrasi aplikasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.